Hari ini gue bersama teman gue yang bernama Rahasia. Bakal ngobrol-ngobrol soal jurusan teknik biomedik. Bagaimana perkuliahannya, bagaimana pertemanannya, dan bagaimana caranya dia bisa masuk ke jurusan tersebut. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe. Check it out. Halo semuanya. Hai. Halo, kenalin balik lagi sama gua Oji di channel Miftah Fauji yang masih merintis ini. Keren. Oke, kalau sebelumnya gua sering bahas-bahas soal ya walaupun baru ada 3 video sih. Nah, gua tuh kepikiran buat kayak bikin inovasi baru kan. Gua pengen eh, kayak ngebedah jurusan gitu sih, kayak nanya-nanya perjuangannya kayak gitu. Nah, gue kali ini gak sendiri, gue ditemenin sama temen gue nih, Halo semuanya. Halo subscribernya. Selamat lagi. Kenalin gue Tasya. Gue dari UI FT 19. Jurusan gue teknik biomedik. Gue kenal sama Uji dari Radio Kampus, RTS UI. benar-benar. Waktu itu kayak ada itu kan, kayak kalau di RTS itu tiap malam minggu kalau besar itu kan ada kayak konten gitu kan. Apa sih namanya itu? Who is this ya? Kayak iya, who is this? Gue Itu baru ngomong guess the something lah gitu. Who is this? kayak nebak-nebak orang gitu kan. Terus waktu itu tuh kebetulan Natasha tuh. Nah, ya udah dari situ gue kayak bikin question box juga tuh kayak gitu. Terus akhirnya gue follow Boxnya IG. ngajakin collab. Kaget gue. Bener-bener kayak gitu. Nah, Nat, sekarang kesibukannya apa nih selain kuliah? Kesibukan gue selain kuliah. Sebenarnya sih agak fed up juga sih, soalnya semester ini gue sekarang semester berapa? Semester 4 ya. Semester 4 ini tuh gue ada 3 praktikum, jadi lumayan menyita waktu praktikumnya. Terus sekarang juga gue lagi aktif di himpunan, karena kan tahun pertama dulu gue BEM sama himpunannya IME, Ikatan Mahasiswa Elektro. Tapi karena gue udah tahun kedua, jadi gue jadi BPH kan. Nah, BPH itu cuma bisa milih satu doang. Jadi gue aktifnya di IME sebagai wakil yang bidang seninya gitu. Karena emang background gue dari BEM juga kesenian gitu. Oke. Ya sih benar. Gua tuh sering dengar juga sih kalau apa organisasi di FT tuh kayak keren banget gitu kan, kayak sibuk gitu lah. Enggak sih, cuma mungkin kayak nggak ngerti kali ya. Mungkin anak-anak FTUI lebih tepatnya emang mereka udah persiapannya buat lebih ke jadi manajemennya gitu. Jadi mereka prepare-nya kalau udah lulus tuh, kalau pernah dengar dibilangnya tuh kalau anak ITB lebih ke ngurus teknikalnya, sementara kalau anak UI itu bakal lebih ngurus ke manajemennya gitu. Emang udah dipersiapin dari awal, organisasinya kenceng gitu. Mantap. Oke, lu kan sekarang ada di jurusan teknik biomedik ya, angkatan 2019. Berarti lu udah 4 semester nih, 4 semester awal gitu. Berarti lu udah ya kenal, tahu banyak lah gitu kan tentang biomedik. Nah, kenapa lu milih teknik biomedik nih sebelumnya? Milih teknik biomedik. Sebenarnya sih kayak gini ya, kalau teknik biomedik itu sebenarnya jurusan yang baru ada di Indonesia. Kalau di UI aja, gue angkatan kedua. Jadi angkatan pertama itu angkatan 2018, gue tuh angkatan keduanya. Yang paling lama tuh dia di ITS. Iya, di ITS tuh udah berapa tahun gitu, udah lumayan lama. Tapi emang baru baru bikin sih, kayak UGM itu baru bikin teknik biomedik juga, ITB ada nggak ya? Pokoknya udah beberapa kampus sih yang bikin. Awalnya tuh cuma ITS sama SG University. Terus abis itu kenapa gue milih teknik biomedik? Basicnya tuh kayak gini sih, dulu itu gue pengen FK. Dulu tuh gue pengen FK, dan SBMPTN gue itu sebenarnya dulu pilihan pertama itu FKUB. Tapi kan waktu zaman gue itu TBK-nya kelihatan ya skornya. Kayak lo tuh masukin nilai lo ke universitas berdasarkan skor lo gitu. Sementara gue tuh jiper kan, maksudnya kayak aduh gak mungkin lah ini masuk
FKUI segala macam, udah FKUB gitu. Karena emang dari awal juga gue pengennya FKUB sih, soalnya kan adem ya di Malang gitu. Mhm. Nah, gue FKUB, pilihan keduanya nih gue bingung mau naruh apa. Kalau FK juga, wah kayak nggak tahu diri banget nih gue FK gitu. Dengan skor gue yang waktu itu tuh cuma 600 berapa ya, 649 kalau nggak salah. Pokoknya nggak nyampe 650 gitu skor gue. And it's amazing kayak akhirnya gue nyari-nyari kan, apa nih, oh ini ada teknik biomedik gitu kan, teknik biomedik. Mediknya ini kayaknya nyantol nih sama FK gitu kan. Terus gue kayak, seteknik apa sih gitu kan. Sementara gue tuh waktu dulu nggak gitu research banget nih tentang si teknik biomedik ini. Tapi pas gue masukin teknik biomedik UI sebagai pilihan kedua gue, alhamdulillahnya diterima nih di pilihan keduanya teknik biomedik gue kan. Dengan skor segitu, I mean, teman-teman gue sejurusan itu tuh gue cuma 36 orang gitu. Berarti itu ketat kan. Dan dari FT sendiri waktu pas awal gue maba kan diliatin tuh keketatannya. Biomedik itu salah satu yang paling tinggi. Kenapa? Soalnya dia keterimanya cuma 36 doang. Sementara kan jurusan-jurusan lain banyak ya. Nah, jadi kayak ya walaupun peminatnya nggak sebanyak elektro, cuma yang diterimanya itu cuma 36, jadi keketatannya tinggi gitu. Apa ya, kalau teknik biomedik itu sekarang, ketika gue masuk, yang pasti gue nggak tahu sama sekali apa-apa kan, dan akhirnya gue belajar kalau teknik biomedik itu, oh ternyata we make machines gitu. Ternyata kita tuh benar-benar teknik kita as in kita tuh bikin mesin buat medis gitu. Kayak kalau lo ronsen, terus kayak kalau lo MRI gitu-gitu kan mesinnya gede-gede tuh. Nah itu tuh mesinnya dibuat sama kita. Jadi sebenarnya kalau teknik biomedik sendiri itu tuh kayak jurusan yang harus ada gitu dari kementerian sana, Kak. Soalnya kementeriannya tuh pengen kalau, kita tuh nggak impor lagi alat-alat kesehatan gitu. Jadi mereka pengen kalau anak-anak Indonesia aja yang bikin, because kalau kita yang bikin kan pasti cost-nya lower dan kalau kita import kan, gitu. Oke, benar-benar. Ya, pasti kalau lo masuk teknik biomedik belajarnya teknik, fisika, kimia, biologi, matematika, semuanya kayak belajar SMA lagi, nggak ada itu namanya pemfokusan nggak ada, soalnya emang belajarin semuanya. Kayak gue aja waktu semester 3 tuh gue belajar, anatomi fisiologi, nah itu tuh matkulnya FK kan, gitu. Tapi tetap aja gue belajar gambar teknik, gue belajar juga elektro, karena di dalam mesin itu kan pasti ada elektronya, ada permesinan dari teknik mesinnya gitu, terus ada FK-nya karena gue bidang medis juga kan. Agak, apa ya, agak mess up aja gitu sebenarnya kayak, semuanya lo pelajarin gitu. Gitu. Oh, Soalnya kan kita build the machine gitu, walaupun kita juga harus tahu gimana, apa sih fungsi mesin itu nantinya, mau gambar yang 3D kayak gimana buat medisnya gitu. Soalnya kan tugas kita ngebantu si tim medisnya itu untuk bisa nganalisis, bisa nyembuhin, gitu-gitu. hmm. Tapi alat-alat kedokteran tuh contohnya apa sih? Gue kan kurang tahu ya yang kayak gitu-gitu. Contohnya apa? Hmm. Kalau based on persentase ya, waktu gue pas awal masuk itu tuh, alat kesehatan di Indonesia cuma 3 atau 7% yang dibuat di Indonesia. Itu pun yang kayak kasur, gitu-gitu yang dibuat di Indo. Sementara, kayak mesin-mesin kayak gue bilang tadi, ronsen, MRI, terus mungkin mesin yang ECG segala macam, kayak kalau USG itu kan ada mesinnya juga. Nah, itu tuh kita semua masih impor gitu. Jadi mesin-mesin tadi itu yang mencoba dibuat di teknik biomedik. Gitu. Oh, cukup menarik ya. Gue sebagai mantan anak IPA juga kayak, oh oke. Di teknik biomedik itu susah gak sih kalau menurut lo? Susah. Gimana ya? Pas awal semester 1, itu tuh pas gue zamannya maba, itu tuh kan dipaketin ya. Nah, teknik biomedik itu kan ada di Departemen Teknik Elektro. Sementara di depan teknik elektro tuh ada 2 lagi jurusannya. Jadi ada teknik biomedik, ada 3, jadi 3 teknik biomedik, teknik komputer, sama teknik elektro. Dan jurusan gue tuh pas maba dapat SKS paling banyak, itu tuh 21 SKS.
di awal semester 1 gitu. Sementara si Tekom sama Teknik Elektronik itu cuma 19 gitu kan. Jadi udah mulai kerasa tuh apa nih yang beda kan dari biomedik. Terus habis itu kalau dari susahnya sih yang pasti gimana ya kalau gue bilang susah nanti nggak ada yang masuk lagi, susah nanti maba gue nggak ada maba dong, nggak dong. Mmm, Enggak. Sebenarnya susah-susah gampang sih, nggak gampang juga sih, tapi kayak, ya lo tahu dari penjelasan gue tadi kalau teknik biomedik itu belajar semuanya kan, dari biologi, kimia, fisika, matematika, dari kita bikin mesin, kita tahu dalamnya perelektroannya seperti apa, terus habis itu kita tahu ini tuh medisnya kayak gimana gitu. Kalau tahu dapat tadi kan umum banget, makanya kita harus mempelajari semuanya. Mungkin susahnya di situ, karena secara general kita harus tahu banyak gitu. Nggak kayak misalnya kalau gue ngambil teknik arsitektur gitu kan. Teknik arsitektur berarti fokusnya di gambar, terus bakal ada hubungan sama teknik sipil, gimana cara mereka nimbang-nimbangnya, beton-betonnya gitu kan. Mereka benar-benar fokusnya ke arah situ. Sementara kalau teknik biomedik tuh umum banget, jadi kita harus tahu banyak, belajar banyak untuk membuat suatu mesin, gitu. Oke, betul betul. Nah, sejauh ini ya 4 semester lu ngejalanin kuliah, apa sih enak gak enaknya kuliah di teknik biomedik nih? Kayak gitu. Enak nggak enaknya kuliah di teknik biomedik? Enaknya adalah lo satu kelas tuh cuma 36 orang, which mean lo nggak bakal pisah-pisah sama mereka, kecuali mungkin kelas umum kayak MPKT kan, lo juga ada kan MPKT nanti. Nah itu tuh kelas umum itu mungkin kita bisa misah, cuma selain kelas umum tuh kita sekelas bareng, jadi tuh kalau ada apa-apa tinggal ngomong di grup aja gitu. Jadi grup jurusan gue tuh nggak yang sepi-sepi gitu, nggak gitu, rame. Soalnya kan emang cuma 36 ya berasa kayak lo kelas SMA aja gitu kan. Berarti, Terus pertemanannya itu lebih erat gitu kan? Biasanya kalau lebih iya, misalkan 100 nih kan seangkatan itu biasanya tuh kayak ada peer group gitu kan. Berarti kalau 36 tuh kayak, mmm, kayak erat aja gitu ya? mmm, ya pasti ada peer group juga sih, cuma lebih ke kayak kalau lo jurusannya gede kan mungkin lo nggak tahu ya, oh demi apa ada si A di jurusan kita. Tapi kalau kita kan cuma 36 ya masa nggak mungkin kan lo nggak hafal 36 muka gitu kan. Terus habis itu kalau ada satu yang nggak masuk kalau offline ya, kalau ada satu yang nggak masuk tuh bener-bener kayak, "Eh, ini di mana dia anaknya?" Gitu. Soalnya kan kita cuma 36 pasti nyadar keberadaan satu sama lain gitu kan, gitu. Betul betul. Kalau Kayak nggak enak. enaknya Nggak enaknya pelajarannya susah sih, pelajarannya susah banyak, apalagi kalau praktikum. Praktikumnya itu, apa ya, udah sebagai rahasia umum lah kalau praktikum-praktikum yang 1 SKS doang itu bebannya kayak 3 SKS gitu. Soalnya bener-bener lo ribet banget, mesti post-test, pretest, tutam, segala macam gitu. Biasa kalau anak teknik pasti udah sering lah praktikum, gitu. Tapi biasanya kalau praktikumnya itu, ini kan lagi pandemi nih, terus praktikumnya gimana tuh? Nah, kalau gue praktikumnya kan sekarang itu ada dasar komputer sama, eee, rangkaian RE pokoknya, rangkaian elektrik atau rangkaian elektro, maaf gue ingetnya praktikum RE aja. Nah, sama satu lagi tuh PIB kalau nggak salah. Nah, itu tuh kita lewat aplikasi, jadi nanti kita ngerangkainya itu tuh lewat aplikasi kayak, oh ini diodenya taruh sini, resistornya taruh sini, kan IPA pasti tahu kan kayak resistor gitu-gitu. Ya ya. Terus kayak, oh, voltage-nya dari sini ke sini itu berapa, nah gitu. Jadi kita pakai aplikasi aja gitu. Mmm. Oh, oke. Keren keren. Nah, mau nanya nih kan, dulu perjuangan masuk teknik biomedik, apalagi UI gitu kan, itu dulu gimana tuh perjuangannya? Oke. Actually ini karma banget sih, waktu dulu tuh pas gue SMA, gue tuh bener-bener nge-jinx gitu, gue bilang, "Ah, nggak mau teknik," gue bilang, "nggak mau fakultas teknik, teknik tuh kotor," di firasat gue tuh mikirnya, "Ah, teknik bengkel, ih kotor kotor," gitu kan. Terus habis itu gue bener-bener nge-jinx di mana gue tuh nggak mau masuk UI, kayak, "Ah, UI ribet ah," gitu-gitu, kayak, "Nggak mungkin lah gue masuk UI," gitu-gitu kan. Emang bener-bener Bentar, dari awal tuh ribetnya kenapa? Kak, apa ya, ya kalau lu denger nama UI gitu kan, oh ini kayak susah banget gitu gitu kan, Oh, kayak gue nggak suka gitu kan, gue mau yang agak chill gitu, agak rileks kan. Makanya gue bilang kayak gitu dari awal. Ternyata
Pas gue tuh dulu BTA, gue BTA 8, terus habis itu tuh gue yang reguler hari Minggu pagi. Iya, Minggu pagi. Jadi gue naik kereta dari Tangerang ke Tebet cuma buat BTA. Habis itu gue balik pulang sore. Terus habis itu pasti ngerjain latihan-latihan juga kan ya, pas namanya juga anak kelas 12, nggak tahu mau kuliah di mana, pasti berusaha yang sebaik mungkin lah, nggak mungkin kan nggak mau kuliah gitu kan. Ya udah, belajar-belajar aja, ngerjain bukunya. Terus sebenarnya nggak ada yang beda sih dari gue, jujur kayak kalau orang-orang ikut tryout yang di internet itu yang lo mesti post-post itu tuh gue nggak ikutan, karena gue bingung gitu, dari BTA aja TO gue udah banyak, gue belum ngisi semuanya, gue masa mau ikut TO dari luar lagi gitu kan. Ya gue emang fokus sama BTA aja, terus udah deh gue coba UTBK pertama, UTBK kedua. Dengan ilmu gue yang waktu itu gue ngerasa sih pas-pasan aja kayak, ya gue kalau dikasih soal juga kagak ngerti-ngerti amat, tapi ya insya Allah gue ngerti gitu. Ya gue nggak sepinter-pinter itu banget gitu, tapi alhamdulillahnya dapat. Oh ya, kalau boleh tahu itu, lu kan tadi udah nyinggung ya, skor UTBK lo itu berapa? 600 berapa? Seingat gue sih 639, seingat gue. 639. Nah, kalau teman-teman lu yang masuk biomedik tuh range berapa tuh yang masuk? Range-nya di atas gue sih, karena waktu itu sempat pas awal maba itu gue cerita kalau, range gue 639 doang, kok bisa masuk ya? Terus temen gue kayak, demi apa lo masuk Nat dengan segitu? Terus gue kayak, oke, berarti kalian semua lebih tinggi daripada aku, maaf ya, gitu. Mati. Gitu. Iya, maaf. Iya, kayak mereka semua kebanyakan lebih tinggi daripada gue. Berarti di atas 650 lah ya, segitu. Iya. Peminat 2019 berapa sih? Peminatnya, jujur gue nggak hafal-hafal banget sih peminatnya. Kayak waktu itu cuma dikasih lihat sepintas doang pas gue. Cuma diliatin sepintas doang pas gue maba gitu. Kayak mungkin 200 atau 300 anak yang daftar mungkin, kurang lebih. Soalnya lumayan ketat sih. Soalnya ya namanya jurusan baru, walaupun nggak baru-baru banget. Dan di UI. Oh ya, gue kan sering itu ya ngikutin kayak jurusan-jurusan baru gitu. Biasanya tuh kalau ada jurusan baru ya di suatu univ, itu pasti univ lain tuh bakal ngikutin gitu. Yang gue tahu kan itu sama tuh aktuari itu ada di IPB kalau nggak salah. Itu terus univ-univ lain tuh ngebuka aktuaria juga kayak gitu. Kalau nggak salah itu 2017 aktuaria IPB itu baru ada gitu. Terus 2018-nya itu aktuaria UI itu ada tuh baru pertama kali kan. Terus tahun 2019 kalau nggak salah itu BM juga ada kayak gitu-gitu. Terus biomedik, Sama persis. biomedik Kayak biomedik UI juga, pas biomedik UI jalan setahun, UGM bikin. Terus setahu gue, IPB, ITB, antara dua itu juga ada yang bikin teknik biomedik juga. Iya benar-benar. Oke, yang selanjutnya nih, apa sih prospek kerja dari teknik biomedik? Atau alumni? Belum ada alumni ya? Belum ada alumni. Kalau dari UI sendiri belum ada. Cuma kalau prospek kerja adalah seperti yang gue bilang tadi, lo sebagai researcher gitu kan. Ya lo harus tahu apa bidang yang mau lo dalamin. Ada yang namanya kayak 3D printing, lebih ke mereka pencitraan medis bagian fisiologi gitu-gitu kan, ada. Tapi ada juga yang gue mau nyari tahu lebih ke sinyal otak gitu-gitu, terus kayak alat-alat yang bisa dipakai saat operasi untuk membedah segala macam, kan pasti butuh bantuan gitu kan. Ya, apa ya? Ya, ketika lo lulus dari teknik biomedik, yang diharapkan lo lakukan adalah memproduksi mesin-mesin yang bisa ngebantuin medis Indonesia gitu. Kalau lo apalagi di Indo kan. Dan kalau lo mau lanjutin S2, abis itu nanti baru lo balik lagi, ya pasti lo lebih fokusan daripada itu aja sih. Tapi kurang lebih di situ-situ. Lo ngerjainnya, ya lo pengerjaan mesin, segala macam. Atau mungkin ketika lo ngerasa kalau, gue cocok di teknik biomedis, tapi gue nggak cocok di manufacturing-nya gitu. Paling lo ya jadi
penjualnya mungkin bisa karena lo udah memiliki base knowledge tentang apa yang dijual gitu kan. Kayak teman gue tuh ada yang dia masuk teknik biomedik sekarang fokusannya tuh ya dia mau jualan alat medis ya ketika dia lulus gitu. Berarti kalau gitu, kalau mau jualan ya, berarti kita harus impor dari luar dong, gitu. Atau bikin Enggak, sendiri. malah yang diinginkan kementeriannya itu adalah produksi dari anak Indonesia sendiri. Tuh. Oh gitu. Keren banget dong, kayak bikin mesin ronsen gitu kan. Keren banget. Itu yang diharapkan, insya Allah ya kejadian gitu. Tapi lu sendiri udah ada bayangan belum? Oh, gue kalau mau lulus tuh mau ke bidangnya itu yang ke arah sininya nih, gitu. Atau ke ini, udah kebayang belum? Jujur kalau dari gue sendiri, gue pribadi sih belum. Karena ya gue masih mencari-cari gitu. Kayak dari pas gue semester 3, semester 4 sekarang tuh, gue masih bingung gitu kan. Soalnya agak luas, tapi at the same time belum ada alumni yang ngasih tahu gue apa yang harus gue lakukan gitu. Kita belum ada contoh yang jelas ya banget kan. Mungkin ketika gue tingkat 3, baru gue bisa lebih fokus kita mau kemana, gue sendiri mau kemana. Tapi teman-teman gue sendiri yang lain tuh udah pada memfokuskan dirinya, ada beberapa. Ada yang mau rencananya prosthetic hands gitu-gitu, mereka mau bikin tangan-tangan robotik buat prosthetic gitu. Ada juga yang fokusannya bikin pencitraan, MRI gitu-gitu. Ini benar-benar luas lah ya, kalau biomedik. Nah, yang selanjutnya nih, kelebihan masuk UI itu apa sih? Terutama biomedik ya, biomedik UI. Apa sih? Kelebihan masuk UI, aduh, ini kalau dibilangin kelebihan masuk UI menurut gue, ya yang pertama pasti UI itu PTN-nya berarti ya bebannya nggak setinggi swasta lah ya untuk uang-uangan mungkin. Terus habis itu fokusannya kenapa lo harus masuk UI? Gue merasa kayak ambasador UI nih sekarang. Kenapa ya? Karena kalau di teknik biomedik sendiri, apalagi di UI kan lo masuknya departemen teknik elektro. Nah, satu departemen itu 3 jurusan. Terus satu departemen teknik elektro itu departemen paling gede di FT. Totalnya itu 253 orang per angkatan. Jadi kalau sekarang itu sekitar ada ya 1.000 orang lah satu departemen gue gitu kan, 4 angkatan. Rame banget dibanding kayak lo cuma sekelas teknik biomedik doang 36 orang doang gitu kan. Terus kenapa? Karena ya seru aja gitu. Yang pertama kan lo di UI apalagi di FT lo punya banyak banget chances buat kenalin diri lo sendiri, explore diri lo sendiri, mulai dari persenian, terus mulai dari organisasi yang manajemen banget, organisasi yang robotik, ada bahkan yang lo mau bikin mobil racing gitu kan, kayak super SMV segala macam itu ada. Jadi ketika lo masuk teknik biomedik UI, selain lo belajar tentang prospek lo sebagai lulusan teknik biomedik, lo juga belajar ya kalau selain gue nggak jadi teknik biomedik itu gue bisa jadi apa gitu. Di sana lo bisa dapetin channel-channel juga karena UI kan dikenal sama organisasi-organisasinya ya organisasi BEM segala macam. Nah, itulah kelebihan dari kita masuk UI gitu. Paling gitu sih kalau teknik biomedik secara pelajarannya gue pikir sama-sama aja sih. Lo mau di universitas manapun belajarnya bakal itu aja kurikulumnya gitu. Betul. Berarti lebih ke itu ya, lebih ke networking-nya, relasinya gitu kan. Yang pagi alumni FT kan keren-keren tuh, kayak wah, kayak gitu. Oke, yang selanjutnya nih, lu ada ini gak pesan dan saran buat calon-calon maba FT nih gitu, khususnya teknik biomedik ya. Terus apa sih kriteria yang cocok buat masuk di teknik biomedik itu sendiri? Kriteria orang yang cocok buat kuliah di teknik biomedik. Pesannya yang pertama, karma itu exist. Jadi jangan pernah ngejeng sesuatu, jangan pernah kayak, gue nggak mau banget, nah. Bisa aja kejadian gitu. Selalu open for new options, dan untuk pesannya juga adalah jangan pernah menyerah sih kalau di awal-awal. Soalnya gue tahu belajar pas kelas 12 itu susah banget, mau lulus UN aja tuh udah bukan jadi
pilihan udah bukan jadi pikiran gitu, yang penting tuh udah SBM SBM SBM, terus udah mandiri, pasti anak-anak kelas 12 fokusannya udah kayak gitu kan. Dan itu tuh nggak salah, emang ya kita fokusannya masih kayak gitu. Terus jangan pernah menyerah, as in jangan pernah merasa cukup sama diri lo sendiri juga sih, kayak kalau lo udah belajar, terus habis itu lo jangan kayak, "Oh, ya udah deh gue udah cukup belajar hari ini," karena at the same time temen lo yang kelas 12 lainnya tuh belajar lebih giat daripada lo gitu. Bisa aja lo nggak masuk ke pilihan pertama lo, bisa aja lo masuk pilihan kedua lo, bisa aja malah lo nggak lolos mandiri segala macam. Jatuhnya lo bakal menghabiskan 1 tahun di hidup lo tuh untuk belajar lagi gitu kan. Better kita prepare dari awal gitu. Walaupun gue nggak ngomong kalau orang yang gap year tuh sengaja kayak mereka nggak pengen gitu, karena menurut gue gap year sendiri tuh punya apa ya, punya manfaat sendiri gitu. Jadi lo bisa lebih mendalami diri lo gitu. Terus kalau untuk karakteristik orang yang mau masuk teknik biomed itu better kayak gimana? Yang pasti Kriteria enggak, kriteria. ya kriteria ya. Yang pasti tuh nggak nyebelin. Bisa nggak sih gue bilang kayak gitu nggak nyebelin? Karena ya gue nggak suka ya kalau sama gue nyebelin, tapi enggak sih. Lebih ke karena teknik biomedik itu sendiri susah dan pelajarannya itu banyak, ya jangan kriterianya adalah jangan menyerah. Gue sama teman-teman gue itu 36 orang, kerjaannya tiap hari cuma ngomong, "Yuk, bisa yuk, semester ini yuk, bisa yuk," gitu, "Praktikum ini yuk, bisa yuk, selesai yuk," gitu. Ya karena itu susah gitu, itu bukan sesuatu yang bisa lo, "Oh, ini gampangin karena teknik biomedik tuh jurusan baru," gitu. Enggak, malah jurusan baru itu yang menjadi challenge terbesar lo, karena lo harus bisa membuat track record yang baik bagi junior-junior lo nanti, gitu. Jadi, untuk kriteria orang yang masuk, pokoknya yang penting you have strong will aja sih. Strong will is needed for this thing, gitu. Oke. Udah sih, gitu aja dari gue. Oke, yang terakhir nih, Nat. Closing statement. Closing statement dulu. Closing statement dari gue adalah disclaimer kalau gue itu salah satu dari 36 mahasiswa teknik biomedik UI 2019 yang pastinya lo masih bisa ngedengar pendapat 35 orang lainnya yang mungkin berbeda dari gue. Apa yang gue ceritakan di sini adalah pengalaman gue sendiri. Semua yang gue ceritain adalah perspektif teknik biomedik menurut gue gitu. Tapi kemungkinan besar lo bisa menemukan hal-hal yang beda. Kan kayak lo dengar tadi nih, mungkin subscriber-nya si Aji nih mungkin dengarnya kayak, demi apa sih, kayak organisasi segala macam. Ya nggak gitu juga. Ada kok teman gue yang fokusannya di akademis gitu. Ada juga yang fokusannya di robotik segala macam. Kita semua punya fokusan masing-masing sebagai mahasiswa gitu kan. Jadi buat kalian yang pengen masuk teknik biomedik, mungkin bisa kalian research juga. Bisa juga nanti lihat channel gue, siapa tahu gue bisa ngasih tahu tentang teknik biomedik, gitu-gitu deh. Pokoknya jangan pernah menyerah sih kalau kalian masih kelas 12, selalu belajar, selalu mencoba hal baru, karena at the end of the day kalau lo nggak belajar segiat itu nanti lo bakal nyesal sendiri, gitu. Udah sih kayak gitu aja dari gue. Thank you Aji yang udah invite gue. Terus thank you juga semua yang udah nonton. Oke, thank you banget nih Natasha buat waktunya, buat sharing-sharingnya gitu. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bisa membantu lah para calon-calon maba buat yang masih bingung nih, gua cocoknya masuk mana sih? Mungkin bisa kepo-kepoin gitu tentang teknik biomedik kayak gitu. Nah, mungkin itu aja. Kalau kalian suka videonya bisa di-like, kalau yang nggak suka dislike sebanyak-banyaknya. Kemudian Jangan lupa subscribe. betul subscribe walaupun ya nggak wajib juga sih. Oh ya, buat kalian yang kepo soal channel YouTube-nya Natasha, ntar linknya gue kasih di description box kayak gitu. Oke, segitu aja. Thank you semuanya. Okay, See thank you. you. Bye-bye. Sudah. Yay, selesai.